Bioka dan Cia Senin, tanggal 12 September tahun 2022 oleh Dr. Syahganda Nainggolan, Sabang Merauke Circle. Ini adalah era baru untuk berdemo dengan cara berbeda. Tidak ada yang akan berubah jika orang bodoh masih diberi kekuatan yang sangat besar. Pemimpin tertinggi dalam teknologi harus ditugaskan kepada seseorang yang mengerti, bukan politisi dan bukan seseorang angkatan bersenjata. Karena mereka hanya orang-orang bodoh. Ini petikan pesan Bioka yang dimuat. Di Indonesia, pesan-pesan Bioka menjadi hidup di dunia nyata setelah berbagai media mainstream memberitakan kemunculan Bioka ini. Di dunia maya, kehadiran Bioka sudah dibahas berhari-hari dengan total puluhan juta viewers, baik di TikTok, YouTube, Twitter, DLSB. Jadi sangat penting bagi kita mengulas kehadiran Bioka ini. Bioka mengklaim memiliki data-data antara lain, data Presiden Republik Indonesia, Jokowi. Memiliki data 1,3 miliar pelanggan seluler, memiliki data pembunuh Munir, data pemilih KPU, data Menkominfo, memiliki data Erick Thohir dan Puan Maharani. Dia mengancam akan membongkar dan terus membongkar data-data ini, ketika Menteri Kominfo menyepelekan Bioka. Diberitakan Bioka membocorkan data pribadi sang menteri di sebuah situs terkait Bioka. Alasan pembocoran informasi adalah dia melihat keadaan Indonesia sudah terlalu parah. Semua orang-orang yang bersuara memberikan kritik disingkirkan. Hendrajit, ahli global strategik, menganalisa Bioka tidak dapat dibandingkan dengan Assange, Wikileaks. Baik skala perang maupun keautentikan isi bocoran, Wikileaks mempunyai skala global, anti-kapitalisme. Data-data Wikileaks juga sangat fantastis. Namun, menurutnya jangan menyepelekan Bioka, karena Bioka bisa jadi gayanya saja yang dagelan, tapi dia akan sangat berbahaya kelak akhirnya. Selain itu, sebuah analisis yang beredar di Wagroup, dengan judul Bioka dan Cia, meyakini bahwa ada sentuhan Cia, intelijen Amerika, pada gaya bocor-bocoran Bioka. Menurutnya, sasaran Bioka dengan mengangkat kembali kasus pembunuh Munir, sasarannya adalah Hendro Priyono dan jejaring yang juga berhubungan dengan kasus Sambo. Kasus Sambo dibongkar karena terkait logistik pemilu ke depan. Pada CNN Indonesia TV, beberapa hari lalu, Alphonse Tanujaya, ahli IT, mengatakan bahwa unggahan Bioka bukanlah hoaks. Menurutnya akan sangat berbahaya jika data seseorang yang bocor dari data kependudukan dikombinasikan dengan data kebocoran dari pelanggan seluler, akan menghasilkan bahan data penting bagi penipuan, dalam skala kecil, namun mampu mempengaruhi pilihan seseorang dalam pilpres, dalam skala besar. Tergantung siapa yang akan memanfaatkan data tersebut. Dalam skala individual, kita melihat bagaimana kebocoran data pribadi wartawan senior Ilham Bintang yang dulu viral, yang dimanfaatkan pada pembobolan bank dan bahkan dikaitkan dengan pembayaran pajak. Seorang advokat muda yang menganalisis Bioka di TikTok membuat judul, "Mungkinkah Bioka akan menjadi pahlawan Indonesia?" Pertanyaan ini menggelitik kita, sebab Bioka mirip dalam film V for Vendetta, manusia bertopeng, yang melawan pemerintahan yang zalim. Bioka juga menampilkan diri sebagai manusia bertopeng. Tuntutan Bioka adalah satu, sekarang saatnya revolusi, dan Bioka yakin dengan kemampuannya menghancurkan rezim yang zalim. Ini masuk akal dalam era sekarang, di mana di tangan satu gadget, semua sistem data pembangkit listrik, data trafik lalu lintas, data perbankan, dapat digenggam dan dikacau balaukan. Jika benar Bioka adalah kekuatan baru dalam dunia, Big Data dan Internet of Things, yang mampu melakukan revolusi melalui dunia maya, maka kita tentu akan sungguh-sungguh masuk pada era baru. Namun,
Menurut saya, tetap saja gerakan rakyat di dunia nyata. Jangan ditinggalkan, khususnya mengingat unggahan pesan Bioka yang anti kenaikan BBM di Twitter. Apa kabar Bu Puan Maharani? Bagaimana rasanya merayakan ulang tahun ketika banyak orang memprotes harga BBM tepat di depan kantor Anda? Pesan ini menunjukkan pentingnya protes jalanan. Sebagai penutup, kita melihat analisa Drone Emprit, ahli Big Data, yang melihat sambutan atas Bioka bukan saja dari kaum oposisi, tapi juga dari orang-orang yang kecewa pada sistem keamanan dan keadilan cyber pada era pemerintahan Jokowi. Bayangkan jika ke depan Bioka benar-benar membocorkan data presiden, membocorkan dalang kasus KM50, apa yang akan terjadi? Goncangan sosialkah? Semoga Bioka sungguh-sungguh di pihak rakyat ketika dia mengarahkan revolusi.